Oke, selamat pagi, selamat siang, selamat malam semuanya. Semoga dalam keadaan sehat ya. Jadi hari ini sangat berbahagia karena saya bertemu lagi dengan teman-teman dekat saya gitu. Walaupun dengan pekerjaan yang berbeda. Saya perkenalkan dulu ya, di sini ada Mas Thomas, jadi peneliti di BRIN. Ada Ibu Krisdayanti, teman SMA saya, jadi politisi. Dan ada juga teman saya Mas Edi, seorang rakyat, seorang smart citizen, gitu ya. Jadi di sini kita ada berita yang menarik, teman-teman. Di sini adalah berita tentang BRIDA. Jadi BRIDA ini adalah entitas baru unit riset dan inovasi di daerah. Nah, jadi secara definisinya adalah ya tentu sudah saya sebutkan dia adalah entitas baru. Jadi sebuah unit di bawah pemerintah daerah dan program dan koordinasikan dengan BRIN atau Badan Riset dan Inovasi Nasional gitu. Jadi harapannya adalah kehadiran BRIDA ini dapat menjadi pengungkit pertumbuhan ekonomi. Tentu ya potensi ekonomi berbasis lokal gitu. Tentu berkaitan tentang organisator dan kolaborator untuk memecahkan permasalahan berbasis riset. Tanpa berbasa-basi, ya kita tahu juga tujuan dari penelitian membuat suatu penelitian yang dapat dirasakan oleh banyak orang gitu. Kepada Mas Thomas mungkin diminta tanggapan yang mana ini? Ya baik Mas Afgan, terima kasih atas undangannya ini, bagus sekali. Memang benar ya, jadi BRIN telah melakukan kick off, jadi kick off BRIDA, yaitu sebuah entitas yang merupakan kepanjangan tangan dari BRIN di pusat yang berada di daerah-daerah. Memang belum banyak ya BRIDA ini, baru beberapa provinsi yang membuka. Yang pertama itu di NTB bersamaan dengan momen di Mandalika. Jadi mereka ini masih mencoba untuk berkoordinasi dengan BRIN di pusat, bagaimana proses kerja yang pas, kira-kira bagaimana amanat penelitian kemudian inovasi di daerah itu juga bisa diselaraskan dengan program di pusat ya. Tentu terkait dengan kompetensi penelitinya masih ada gap ya antara daerah dengan pusat ya. Jadi mungkin dalam tahun-tahun 3 tahun ke depan fokus dari BRIN di pusat dalam bekerja sama dengan BRIDA itu terkait dengan bagaimana membangun kompetensi peneliti di daerah supaya standarnya sama dengan di pusat. Begitu kira-kira Mas Afgan. Terima kasih Mas Thomas. Menanggapi ini Ibu Krisdayanti, gimana tanggapan menurut Ibu gitu? Tadi disebutkan bahwa ini kan baru ya gitu, baru sumur jagung tapi udah sangat ambisius dengan apa yang mereka inginkan gitu. Gimana Ibu? Silakan. Ya, terima kasih Mas Afgan. Pak atau Mas? Mas lah, saya masih muda kok Bu. Oh ya, Mas Afgan aja ya, kita kan teman SMA. Ya, jadi sebagai anggota DPR Komisi 4 ya, yang dapat kami lakukan dengan mensupport BRIDA ini, BRIN ya, untuk menjaga semacam harmonisasi gitu ya antar lembaga. Kita kemarin sudah melakukan beberapa meeting terkait ini. Kami juga bisa istilahnya sudah mengapprove beberapa semacam ini Mas semacam kerjasama, istilahnya kami mensupport secara finansial ya buat ini BRIDA ini. Juga kami sebagai anggota Dewan Komisi 4 kami juga mensupport untuk kelengkapan peralatan, terutama untuk kebetulan kerjasamanya dengan PP Pertanian, Oceanografi, dan juga Kehutanan kemarin. Begitu sih Mas Afgan. Terima kasih. Oke, ada pendanaan ya Bu ya? Lumayan banyak berarti untuk institusi ini ya, padahal baru ya. Oke, menanggapi itu ya Mas Edi, kita udah lama ketemu Mas, saya lupa Mas sekarang domisili di mana gitu. Emang Mas pernah dengar apa ada BRIDA di tempat daerah Mas Edi ini? Belum dengar sih Mas Afgan. Saya ini kebetulan profesi kerjaan saya tuh nelayan. Saya ini di pulau terluar di NKRI, di negara kita ini, di negara Indonesia. Saya kebetulan jadi nelayan di negara kita ini. Ya, harapannya kalau memang ada program-program dari pemerintah itu, dari tadi BRIDA gitu, harapannya sih memang melayani bisa bersama-sama melayani kami gitu ya, bersama-sama. Terus sebentar Mas Edi, Mas Edi yang tidak tahu apa Mas Edi nggak ikut semacam asosiasi di nelayan begitu ya? Atau
gimana ya? Saya kok belum tahu ya, belum dengar gitu ya. Tapi harapannya kalau memang ada dari pemerintah gitu ya, pemerintahnya bisa baik-baik gitu, kerjasama dengan kami, nggak galak-galak gitu, terus juga pinter gitu ngarahin kami gitu. Habis itu juga nggak cuma jadi apa ya istilahnya setia, loyal gitu loh. Jadi nggak sehari datang habis itu besok-besoknya ditinggal gitu. Jadi tetap nemenin kami terus gitu. Jadi akhirnya ya kami puas lah sama mereka. Itu harapan saya sih, Mas Afgan. Oke, makasih Mas Edi. Balik lagi ke Mas Thomas ya, selaku peneliti dari BRIN. Sebenarnya apa sih yang dikerjakan? Maksudnya biar si Mas Edi itu merasakan benar-benar dampak gitu dari seorang peneliti. Gimana Mas Thomas? Ya, memang agak kesulitan, memang ada kesulitan juga kita rasakan ya kalau misalnya program yang besar di tingkat pusat itu kemudian harus langsung diterima oleh masyarakat di level grassroots begitu. Mungkin dalam waktu dekat itu perlu upaya menjembatani antara BRIN dengan pengguna di daerah, seperti misalnya Mas Edi ini yang nelayan ya. Seperti kita tahu tadi Bu Krisdayanti sudah sampaikan kalau ada juga kegiatan terkait dengan kelautan juga, dan saya kira di situ ada cantolannya begitu. Jadi mungkin ke depan yang perlu dipersiapkan oleh BRIN Pusat adalah bagaimana pembentukan BRIDA dan penataan organisasi di BRIDA itu seefektif mungkin, sehingga amanah dari pusat kemudian bisa diterjemahkan dengan bahasa lokal yang mungkin bisa dipahami oleh masyarakat di tingkat bawah seperti Mas Edi ini, sehingga perannya BRIDA itu tidak hanya membuka institusi baru kemudian hilang begitu saja, tapi sesegera mungkin bisa berkontribusi di tingkat daerah dan masyarakat segera bisa merasakannya, kira-kira begitu. Kalau saya tanggapi Mas ya, setiap daerah kan mempunyai masalah yang beda-beda Mas ya, jadi kan perlu berubah gitu dari apa yang mungkin peneliti kerjakan gitu, biar mereka ini benar-benar merasakan. Jadi gimana ke depannya Mas Thomas? Ya, memang ada satu ciri yang melekat di BRIDA ya. BRIN di tingkat pusat itu memberikan kelonggaran kepada BRIDA untuk menyerap sebanyak mungkin hal-hal yang sifatnya lokal, lokalitasnya itu tinggi. Sebagai contoh misalnya begini, Bali itu punya BRIDA, tapi mungkin fokus kegiatannya tidak mengatasi masalah yang ada di luar provinsi, tapi mereka fokus pada masalah mereka. Salah satu masalahnya misalnya jeruk Bali itu hampir punah bahkan di Bali. Di luar Bali justru ditanam dan banyak menghasilkan dan mungkin dijual. Tetapi di Bali sendiri mereka hampir mengalami kepunahan jeruk Bali. Nah, BRIDA itu bisa berperan di sana. Bagaimana peneliti-peneliti genetik misalnya atau tanaman bisa berperan memecahkan masalah lokal di Bali, yaitu berkurangnya atau terancam punahnya jeruk Bali. Saya kira di provinsi lain juga begitu ya. Jadi mungkin di tempatnya Pak Edi yang suasananya laut dan kemudian terkait dengan nelayan, nanti ada masalah-masalah lokal yang BRIDA di tempatnya Pak Edi itu bisa fokus pada masalah itu. Oke, menanggapi tadi ya, sepertinya kalau ya BRIDA ini ada cerita yang ambisius gitu ya untuk menerapkan di masyarakat gitu. Kira-kira pemerintah bagaimana, apa yang bisa dibantu Bu selain dana gitu? Dana nggak cukup juga sih untuk mengembangkan ini Bu Krisdayanti. Ya, Mas Afgan, sebenarnya kemarin kami juga sudah melakukan beberapa kali koordinasi ya untuk istilahnya teknis, begitu kami pasrahkan, kami istilahnya percaya dengan peneliti BRIN di sini Mas Thomas, dan kepada Pak Edi mungkin jangan terlalu khawatir ya, karena kita support nggak cuma finansial tapi juga segala macam tentang nanti perlengkapan begitu Pak Edi. Oke, mungkin terakhir Pak Edi, mumpung di sini ada peneliti sama Bu politisi tuh, ada harapan-harapannya nggak? Ya Pak Mas Afgan, tadi harapan saya sih yang tadi sudah saya sampaikan itu ya. Jadi kan saya kalau ke nelayan, sebagai nelayan itu ya pengennya
yaitu kalau dari ada pemerintah tuh yang ramah-ramah lah gitu, terus juga pinter juga ngajarin kami, habis itu juga kami terus didampingi, jadi ya kalau ada bantuan keuangan sih syukur-syukur ya, jadi kapal kami yang ini ada bolong-bolong bahkan kalau syukur-syukur bisa diganti baru, terus jaring-jaring kami yang udah lama ini juga bahkan ya diganti baru juga lah, atau bahkan diberikan mesin yang baru lagi gitu itu harapan saya sih, Mas Afgan. Oke, terima kasih Mas Edi ya. Tadi ada beberapa poin penting ya. Yang namanya rakyat ya itu harus kita utamakan gitu daripada kepentingan yang lain gitu, agar masyarakat kita sejahtera. Oke, sekian dari saya. Terima kasih banyak Mas Thomas atas waktunya. Semoga penelitiannya berjalan lancar. Ibu Krisdayanti semoga bisa mau 2 periode, 3 periode ya. Saya doakan semoga lancar Bu ya. Dan juga Mas Edi, walaupun kita udah lama ketemu Mas, semoga sehat selalu dengan keluarga-keluarganya. Sekian dari saya, insya Allah kita ketemu lagi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.